Selamat datang kembali di diskusi kita. Kali ini kita mau coba dalami satu gagasan lagi dari buku 12 Rules for Life. Oke. Lebih tepatnya aturan ke-10. Nah, aturan ini ngomongin soal pentingnya bicara dengan presisi. Tepat gitu ya. Betul. Presisi. Nah, langsung aja deh kita bedah. Kenapa sih menurut buku ini kita perlu banget bicara atau ya berpikir dengan presisi? Jadi gini, intinya itu, dunia di sekitar kita ini kan, ya ampun, kompleks banget ya. Kadang terasa kacau gitu. Iya benar. Nah, buku ini bilang, presisi, mau itu dalam pikiran kita atau pas kita ngomong, itu kayak kompas lah. Buat bantu kita navigasi di tengah keruwetan itu. Kompas ya? Oke. Jadi bukan cuma soal ngomongnya jelas aja, bukan itu intinya. Tapi lebih ke cara aktif kita buat ngubah potensi kekacauan, hal-hal yang nggak pasti, yang bikin bingung itu. Jadi sesuatu yang lebih kreatur, sesuatu yang bisa kita pahami, bisa kita hadapi. Jadi kayak mengubah sesuatu yang abstrak jadi lebih konkret gitu. Nah, bisa dibilang gitu. Beda banget kan sama kalau kita biarin aja pikiran atau omongan kita itu ya samar-samar, nggak jelas. Itu malah bisa bikin masalah kelihatan makin gede, makin ruwet, kayak nggak ada solusinya gitu. Wah, menarik ya. Ada satu ide lagi nih yang cukup bikin mikir juga soal cara kita ngelihat dunia. Gimana tuh? Katanya, kita tuh nggak sekedar lihat benda gitu aja, tapi lebih sering kita lihat alat. Alat. Iya, alat buat capai tujuan kita, atau malah sebaliknya, rintangan yang ngehalangin kita. Oke, masuk akal. Jadi sebenarnya tanpa sadar, persepsi kita itu nyaring, nyederhanain realitas yang super kompleks ini. Tergantung apa yang penting buat kita pas saat itu. Kayak filter otomatis gitu ya. Nah, disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik. Betul sekali. Dan kenapa penyederhanaan lewat persepsi ini krusial banget? Gini, penulisnya itu menggambarin dunia ini sebagai, katakanlah, panggung interaksi antara dua kekuatan dasar. Keteraturan sama kekacauan. Order dan chaos. Keteraturan dan kekacauan ya, sering dengar istilah itu. Iya. Keteraturan itu ibaratnya peta yang udah kita kenal lah. Struktur yang jelas. Nah, kalau kekacauan itu, ya hal-hal baru, yang nggak terduga, kerumitan yang kadang bikin kita, kewalahan. Oke. Nah, presisi, baik dalam cara kita mandang, mikir, dan terutama berbahasa, itu dia alat utama kita buat menjinakkan si kekacauan tadi. Menjinakkan kekacauan, pakai presisi. Gimana caranya tuh? Ya, kita pakai presisi buat memilah, ngasih nama, dan akhirnya ngubah yang tadinya asing dan mungkin nakutin jadi sesuatu yang lebih kita kenal, lebih bisa kita kelola. Wah, jadi bahasa yang presisi itu punya kekuatan mengubah ya? Bener-bener kayak alat gitu. Iya, kuat banget dampaknya. Idenya kan gini, kalau kita bisa mengidentifikasi sesuatu, misalnya masalah deh, dengan fokus dan kata-kata yang pas, yang tepat, kita sebenarnya lagi menyederhanakan masalah itu. Kita bikin jadi spesifik, jadi jelas. Dan kalau udah jelas? Nah, akhirnya jadi lebih mungkin buat diatasi, kan? Beda banget kalau kita biarin aja, udahlah semuanya kabur, campur aduk. Iya. Kalau gitu, dunia rasanya jadi terlalu rumit buat dihadapi. Contoh gampangnya mungkin kayak pertengkaran pasangan kali ya. Nah, itu contoh bagus. Sering banget kan mulainya dari satu masalah kecil spesifik gitu. Tahu-tahu jadi melebar kemana-mana, nyalahin semuanya. Persis. Kamu tuh selalu, atau kamu nggak pernah gitu kan. Iya, itu karena nggak presisi dari awal ya berarti. Nggak fokus ke masalah intinya. Nah, itu dia. Makanya ini nyambung banget ke soal tanggung jawab pribadi dan cara kita nyelesain masalah. Buku ini nyaranin kita buat secara sadar nanya ke diri sendiri. Sebenarnya, apa sih yang salah tepatnya? Tepatnya, oke? Atau, apa sih yang saya pengen secara spesifik? Harus jelas. Dengan mendefinisikan masalah secara presisi gitu, kita tuh seolah-olah lagi memanggil keteraturan dari kekacauan. Wow, memanggil keteraturan ya? Iya, ini juga nyambung ke ide lain yang penting. Katakan apa yang kamu maksud, supaya kamu tahu apa yang sebenarnya kamu maksud. Oh, jadi ini bukan cuma soal komunikasi ke orang lain dong ya? Bukan cuma itu. Ini juga proses penting buat lebih kenal diri sendiri. Self-discovery gitu. Jadi,
Gimana kita bisa benar-benar paham diri kita kalau kita sendiri nggak jujur dan nggak presisi soal apa yang kita rasain dan pikirin? Pertanyaan bagus kan? Itu dia intinya. Butuh keberanian juga untuk presisi sama diri sendiri. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, apa artinya semua ini buat kita? Buat pendengar, sehari-hari? Maksudnya, presisi ini bukan sekedar biar omongan kita enak didengar atau jelas gitu aja kan? Betul. Jauh lebih dari itu. Menurut gagasan di buku ini ya, presisi itu adalah alat fundamental, alat dasar. Alat buat apa? Buat menciptakan keteraturan dalam hidup kita. Buat ngasih makna pada pengalaman kita. Bahkan bisa jadi kunci buat memperbaiki hubungan. Hubungan ya? Iya, atau bahkan kontribusi kecil kita lah buat masyarakat. Apalagi kalau presisi ini kita gabungin sama prinsip lain kayak bicara jujur kan, ada tuh di aturan 8. Oh ya, aturan 8, tell the truth or at least don't lie. Nah, sama benar-benar mendengarkan orang lain, itu aturan 9. Semuanya itu saling terkait, saling nguatin. Jadi kayak satu paket gitu ya, presisi, kejujuran, mendengarkan. Tepat sekali. Jadi, inti diskusi kita hari ini yaitu, presisi dalam pikiran dan ucapan itu bukan cuma soal gaya komunikasi yang bagus. Ini dilihat sebagai alat bertahan hidup yang esensial banget. Alat bertahan hidup, wow, dalam juga ya. Iya, cara kita buat menghadapi kekacauan yang ya pasti adalah dalam hidup. Cara kita mendefinisikan realitas biar bisa kita kelola. Cara kita mecahin masalah dengan efektif. Dan ujung-ujungnya, yaitu tadi, cara kita nemuin makna yang lebih dalam dari semua yang kita alami. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda, para pendengar, bawa pulang buat direnungkan. Silakan. Buku ini kan juga nyinggung ya kalau kita tuh seringnya ngehindarin presisi. Karena ya rasanya sakit gitu kalau harus tahu dengan jelas spesifik apa aja sih kesalahan atau kekurangan kita. Iya, nggak enak rasanya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah menukar pengetahuan kita soal daftar kekurangan kita yang nyata, yang mungkin jumlahnya terbatas, dengan beban daftar potensi kekurangan yang tak terbatas, tapi kabur dan nggak jelas, apakah itu benar-benar lebih ringan bebannya? Pertanyaan yang bagus buat direnungkan. Mana yang lebih berat sebenarnya? Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.